Ya, selamat berjumpa kembali di channel saya 61,8 Technical Analysis Course. Ya, malam hari ini kita mau mereview terakhir saham KF. Kebetulan di sepanjang minggu kemarin saya nggak bisa mengupload video. Kali ini baru saya bisa upload lagi, dan menarik sih KF kemarin teman-teman. Ya, kalau yang udah ambil posisi KF selamat. Naiknya kenceng banget, tapi sekarang kita lihat pergerakan terakhirnya, dan ini juga termasuk video terakhir dalam mengaplikasikan analisa teknikal dasar teori yang saya udah bagikan. Ya, semua link saya akan munculkan dan akan ada di deskripsinya. Kita lihat saham KF, dan kebetulan harganya juga udah cukup menarik kemarin. Yuk kita langsung aja kita lihat. Nah, yang terakhir, kalau teman-teman sekalian kan udah lihat di video saya sebelumnya di time frame 1 jam. Tapi dengan pergerakan harga yang lumayan, naiknya kenceng banget teman-teman. 1 jamnya mengikuti yang garis terakhir gitu teman-teman, yang bahwa ternyata kalau saya break bahwa koreksi satu hari ini dia nggak mencapai area koreksi ideal, dan dia break langsung ke atas. Jadi yang 1 jamnya pun, kalau kemarin kita bahas ini 1 jamnya, saya bilang kita abaikan pergerakan karena ini tidak nggak jelas gitu kan, pergerakan uptrend dari 1 jam, makanya siklusnya kita abaikan. Terus kita mulai masuk ke pergerakan ini, impuls koreksi, dan kemarin terakhir ini adalah sinyal pertama, dia koreksi dan ternyata dia break. Nah, ini di sini juga saya mau mengingatkan teman-teman kenapa pentingnya kita combine, karena setelah saya menganalisa ini beberapa hari kemudian kan bermunculan ada berita virus antivirus COVID akan disebarkan melalui KF dan INDF ya, itu sama, dan harganya percis naik kenaikannya. Tapi kita lihat ketika kalau kita combine dan kita tahu berita ataupun sebelum berita itu muncul, karena setelah berita itu muncul kita udah prediksi ini 2 hari kemudian ada berita muncul, dia masih area di sini dan dia loncat ke atas. Kalau kita combine sebenarnya kita bisa berarti ambil posisi di sini, ya stop loss-nya di sini. Kebetulan harganya emang naik ke atas, kalau enggak ya dia bisa break ke bawah, bottomnya dia break. Nah, ini saya bilang salah satu combine antara ketika pergerakan harga, karena di uptrend 1 jam ini tidak jelas, terus kita lupakan area itu dan kita bikin alternatif yang kedua, ini impuls koreksi, dan dia break sinyal 1, dia tidak masuk ke sini, maka dia bisa lanjutin ke atas. Kalaupun nggak ngambil, misalkan saya nggak ngambil di posisi KF. Kenapa? Karena area koreksi 1 harinya nggak ideal, jadi saya nggak ngambil. Kalaupun mau ngambil, saya punya resiko. Ya itu kembali ke pilihan teman-teman sekalian gitu. Makanya silakan di combine, dan ternyata sekarang harga naik. Nah, jadi 1 jamnya saya akan abaikan dulu karena ini harganya juga cukup kencang naiknya, ada gap, dan di sini ada gap nih. Kita lihat pembukaan Senin, kalau dia gap down ke bawah, ini teman-teman bisa lihat istilahnya itu Iceland gitu di candle ya, tentang pergerakan ini. Bisa bandingkan. Nah, volume juga di sini cukup meningkat kencang sih sebenarnya. Kalau kita lihat pergerakan di sini juga, ketika dia break ini, ketika break naik ke sini, volumenya meningkat tajam. Tapi ketika gap kedua, volumenya mulai turun. Jadi, nah ini mulai flat. Kalau lihat di time frame daily-nya, ini udah muncul nih hammer di atas, ini juga gap up. Kalau nanti ini gap down, udah positif, dia bisa lagi turun ke bawah. Nah, jadi berdasarkan analisa hanya menggunakan dasar teori konsep trend, menentukan top dan bottom, dan kita tarik garis trend line, kita breakdown time frame satu persatu, dan kita menemukan ya kita udah bisa bertrading dengan menggunakan hanya ini gitu. Tapi ketika tidak jelas pergerakannya, grafiknya tidak sesuai, maka harganya pun ya kita harus combine. Nah, kita harus tambahkan analisa lain, dan jangan
menutup juga, maksudnya ya fundamentalnya seperti apa, kita lihat ada berita apa nih gitu kan, karena ketika muncul berita vaksin ini muncul. Nah ini kalau kita tarik garis impuls koreksi, tarik garis Fibonacci retracement, area koreksinya ada di sini. Nanti kita pindahkan, ini area koreksi daily, jadi kita hanya fokus di daily. Ya kalau mau lihat top ini udah fix, bisa aja nanti breakdown di time frame 1 jam seperti apa, nanti kita rubah angka-angkanya. Teman-teman bisa silahkan rubah angka-angka yang di sini. Saya cuma review karena ini kayaknya video udah terakhir untuk KF ya. Selanjutnya ya kita maintain pergerakannya gitu. Nah ini area koreksinya nanti kalau saya rubah di 2112 yang 50%-nya ada di 1918, di sininya ada di 1723. Ini area koreksi nanti 1 hari, kita tinggal lihat aja pergerakan dia seperti apa. Sorry, ini karena harga yang paling rendah jadi kita ambil topnya yang ini. Oke. Nah tinggal kita lihat, terus top terakhir 1 hari ada di sini. Bottom terakhir ini top. Ya kita lihat sementara ya, karena kalau lihat di time frame 1 jam ini belum ada pergerakan apa-apa gitu turun ke bawahnya. Jadi bisa jadi ini pun masih saya hapus Fibonacci retracement-nya. Ini bisa kasih garis putus-putus karena top ini belum tentu fix. Nah hati-hati, time frame monthly-nya koreksinya udah mencapai. Nah kita lihat Jumat depan kan udah akhir bulan Juli ya. Kita lihat nilai close-nya ada di mana. Apakah dia nanti akan melanjutkan impuls lagi ke bawah? Karena kalau saya hanya melihat yang paling simpel, analisa beritanya, vaksin COVID diuji coba oleh salah satunya KF, Kimia Farma, tapi harganya udah dipatok gitu, nggak boleh mahal. Apakah itu jadi bertanda sentimen pasar juga ya udah berarti harganya si Kimia Farma juga nggak bisa mendapatkan profit yang lumayan misalkan gitu. Ya itu tinggal teman-teman combine aja. Ini saya cuma memberikan sebuah alternatif. Ya itu aja teman-teman video kali ini. Akhirnya bisa nggak, durasinya nggak over. Next mungkin saya akan bikin video mengaplikasikan tetap analisa saham, menerapkan setiap teori yang udah kita pelajarin dan akan kita terapkan. Kalau teman-teman mau ngasih masukan apa saham yang mau kita bedah, yuk kita bedah sama-sama. Tapi nanti saya akan cari saham mana yang akan saya ambil untuk kita bedah dari monthly sampai ke daily-nya, biar teman-teman udah terbiasa sampai 1 jam bahkan sampai 5 menit. Biar tahu, biar terbiasa dalam menganalisa pergerakan menggunakan konsep trend. Menentukan top dan bottom, menarik garis trend line, merangkai garis trend, merangkai gelombang sehingga terbentuk tren, mengidentifikasikan sebuah siklus di dalam pergerakan harga. Kurang lebih itu nanti kita akan terus, mudah-mudahan bisa semakin lancar. Nanti next kedepannya kita juga akan tambahkan, karena saya juga lagi membaca ulang lagi tentang candlestick, nanti tentang chart pattern, semuanya kita akan bahas sama-sama. Baik, itu aja. Sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel saya. Kita akan bahas nanti saham apa yang akan kita pilih, nanti saya akan upload. Sekali lagi kalau teman-teman mau ngasih saran saham apa, yuk kirim aja, boleh kasih di kolom komentar atau email, dan kita bisa sama-sama memprediksi pergerakannya. Itu aja, sekali lagi terima kasih sudah mampir di channel saya, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.